Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kedua kita di mata kuliah ilmu jiwa perkembangan ya. Hari ini saya akan bahas beberapa hal berkenaan dengan ilmu jiwa perkembangan. Saya akan bahas secara overview-nya, secara umum. Baik, overview ilmu jiwa perkembangannya. Jadi ilmu jiwa perkembangan ini bisa juga dikatakan sebagai psikologi perkembangan. Ya, bisa dikatakan sebagai psikologi perkembangan. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas berkenaan dengan hal tersebut, mungkin dari sisi sejarah perkembangan manusia, ada juga dari sisi anak-anak, dari sisi remaja, kemudian bagaimana cara kita memandang perkembangan itu sendiri. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Jeffrey Dahmer, kira-kira pernah dengar tidak namanya Jeffrey Dahmer? Ya, jadi Jeffrey Dahmer ini ya di masanya memang dia agak cukup terkenal ya, cukup terkenal. Begitu juga Yusuf Estes. Yusuf Estes juga dia cukup terkenal. Jadi dua-duanya mereka tinggal di Amerika. Tapi sejarah mereka berbeda. Cerita mereka berbeda. Jadi kalau Jeffrey Dahmer itu sebenarnya dia seorang psikopat ya. Jadi dia seorang pembunuh. Jadi sudah banyak orang pernah bunuh. Kemudian ada di satu masa ketika dia hendak membunuh seseorang ternyata ketahuan. Tapi ketahuannya itu dia 13 tahun setelah pembunuhan pertama yang dia lakukan. Nah, jadi 13 tahun kemudian baru ketahuan bilang, oh ini Jeffrey Dahmer ternyata psikopat. Jadi ada beberapa orang yang kemudian jadi korban dia, kemudian baru ketahuan. Ketahuannya itu cukup dramatis karena korbannya itu dia lompat keluar lewat jendela terus loncat, habis itu dia pergi cari polisi terus melapor bilang Jeffrey Dahmer ini dia mau bunuh dia karena dia sempat menyekap korbannya. Habis itu dia di penjara, bla bla bla. Kalau mau tahu seberapa berat hukuman Jeffrey Dahmer, kalian bisa searching. Kalau Yusuf Estes, saya rasa teman-teman juga pernah lihat beliau. Yusuf Estes ini dia orang Texas ya, orang Texas Amerika. Tapi posisi beliau sekarang dia seorang pendakwa, jadi dia seorang ustadz. Yang awalnya dia seorang Kristen, jadi dia seorang Kristen, habis itu dia pindah agama, convert ke Islam, kemudian dia memeluk Islam, belajar, habis itu dia mendakwahkan Islam ke mana-mana. Jadi cukup terkenal Yusuf Estes karena dia salah satu orang yang cukup vokal ya, sangat vokal bahkan. Saking vokalnya dia sempat dilarang untuk masuk ke Singapura tahun 2017. Meskipun demikian, karena memang agama itu kan entah ada orang yang mau menerima, entah ada orang yang mau menolak ini. Tapi di satu sisi kita sebagai seorang Muslim patut untuk memberi penghargaan yang besar kepada Ustadz Yusuf Estes karena berkat jasanya beliau sudah banyak membantu orang lain untuk menemukan Islam di Amerika. Antara cerita Jeffrey Dahmer dan Yusuf Estes, kalau kita kaitkan dengan perkembangan jiwa, perkembangan ilmu jiwa, dalam hal ini ilmu jiwa perkembangan, ini suka kebalik-balik jadinya. Jadi setiap orang punya perkembangannya masing-masing.
baik itu secara normal maupun dia tidak normal, abnormal. Nah, secara normal perkembangan manusia itu wajar, mulai dari bayi, kecil, remaja, habis itu dewasa, habis itu dia menua, habis itu dia meninggal misalnya. Itu termasuk perkembangan yang wajar. Tapi ada juga orang yang berkembang dengan tidak normal. Misalnya di setiap perkembangannya, misalnya pas dia kecil, entah itu ada kekurangannya, entah itu dia punya penyakit sesuatu yang akan menghambat aktivitas dia. Nah, itu perkembangan yang tidak normal. Tapi antara Jeffrey Dahmer dan Yusuf Estes, ini perkembangan mereka cukup normal. Kenapa? Secara fisik dia baik. Secara fisik dia layaknya orang-orang di luar sana. Punya kaki, punya tangan, punya wajah, punya rambut, dan segala macam. Secara normal, secara zahirnya mereka tampak sebagai seorang manusia. Yang membedakan tentu ada banyak hal. Misalnya alasan kenapa Jeffrey Dahmer menjadi seorang psikopat. Itu kan punya alasan-alasan tertentu kenapa dia seperti itu. Pun juga Ustadz Yusuf Estes kenapa dia convert dari agama Kristen ke agama Islam. Tentu dia punya sisi perkembangan atau gejolak jiwa. Dia ada pergolakan pemikiran, pergolakan batin, dan segala macam. Jadi ada proses-proses di mana setiap manusia punya cerita yang berbeda, meskipun secara fisik mereka sama. Nah, mengapa kita mempelajari ilmu perkembangan, ilmu jiwa perkembangan? Karena ini salah satu hal yang cukup penting. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min dha'fin min ba'di dha'fin. Jadi dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Wait ya. Ini Oke, kita coba lanjut lagi. Jadi dialah Allah yang menciptakan kamu ya dari keadaan yang lemah. Min dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Wa syaibah itu dia beruban ya. Jadi setelah lemah itu kita dijadikan sebagai orang yang kuat ya. Kemudian dia jadikan kamu sesudah keadaan lemah itu kemudian menjadi seorang yang kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah. Wasyaibah artinya dia beruban. Berarti ini termasuk fase ya, fase perkembangan pada diri manusia. Jadi ada fase di mana seseorang itu yang awalnya dia lemah, jadi dia dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian dia berkembang, dia dirubah menjadi seorang yang kuat, habis itu dia berubah lagi menjadi keadaan yang lemah. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata pada manusia punya fase, ada fase lemah. Yang dimaksud di sini adalah lemah fase anak-anak ya, fase mulai dari fase bayi sampai fase anak, fase bermain, fase mereka awal-awal sekolah. Mungkin di fase remaja, habis itu dewasa, itu fase-fase di mana seseorang punya kekuatan. Nah, jadi fase kuat itu fase remaja, fase dewasa, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa kalau dewasa akhir itu sudah menua. Nah, fase menua itu, fase manula itu adalah fase yang lemah. Jadi ada fase di mana kita lemah, kemudian kuat, dan kemudian menjadi lemah kembali dan beruban. Yakhluqu ma yasha, jadi dia yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwa alimul qadir. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi tentu di sini Allah ingin memberitahukan kita bahwa di antara fase-fase perkembangan manusia itu ada sesuatu yang sangat besar. Ada kuasa Allah di situ. Jadi karena kita mempelajari ilmu perkembangan, jadi ilmu perkembangan ilmu jiwa perkembangan,
maka tentu hal tersebut adalah sesuatu yang penting untuk kita cari tahu. Kok bisa Allah mengatakan di situ ada sesuatu yang menjadi kuasa. Jadi kuasa itu artinya ada sesuatu yang besar yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, mengapa mempelajari ilmu jiwa perkembangan? Tentu suatu hari nanti teman-teman mungkin akan menjadi guru ya. Kalian mungkin akan menjadi guru, kalian akan menjadi seorang pendidik, atau bahkan kalian akan menjadi seorang orang tua. Kalian akan menikah, kalian punya anak, dan semoga saja seperti itu ya. Saya doakan semoga teman-teman kemudian bisa menikah dan punya anak yang banyak. Jadi suatu hari nanti mungkin kalian akan menjadi seperti itu. Nah, kalian akan punya sosok-sosok yang kalian sayangi, dan mempunyai sosok-sosok yang kalian sayangi, tentu kalian harus memahami karakter mereka. Kalian harus memahami jiwa mereka dalam hari ini. Kalian harus memahami kepribadian mereka. Kalian harus tahu kira-kira ini orang yang saya suka itu bagaimana sih, apa yang dia butuhkan, apa keunggulannya, apa kelemahannya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kebutuhan sosialnya kita itu menghendaki agar kita mampu untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Jadi memahami orang lain itu salah satu bentuk cara kita beradaptasi dan cara kita untuk berinteraksi dengan baik. Ilmu jiwa atau dalam hal ini ilmu jiwa dalam hal ini itu berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan karakter, berkaitan tentang nafs, berkaitan dengan tentang psikologis. Itu semua berhubungan. Jadi mungkin nanti kalian akan dapat beberapa istilah-istilah yang cukup asing. Nah, untuk memahami ilmu jiwa perkembangan, selain itu bermanfaat untuk kalian sendiri, untuk saling memahami satu sama lain, tentu dengan memahami satu sama lain, kalian akan menjadi seorang yang bijak jadinya. Jadi mempelajari ilmu jiwa perkembangan itu adalah usaha kita untuk menjadi orang yang bijak. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus belajar ilmu jiwa perkembangan, pertama tentu karena di fase perkembangan manusia ada sesuatu hal yang menakjubkan, ada sesuatu hal yang patut kita ketahui, antara fase lemah, fase kuat, kemudian lemah kembali, antara fase-fase perkembangan diri manusia, tentu ada sesuatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Suatu hari nanti kalian juga akan menjadi sosok-sosok yang lebih baik, tentu dengan cara memahami diri manusia itu sendiri, karakternya bagaimana, individunya bagaimana, kenapa sih orang bisa berperilaku seperti ini, kenapa sih orang punya kepribadian seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, tentu kita punya kemampuan untuk berinteraksi, beradaptasi dengan masyarakat jauh lebih baik. Karena kita juga mampu berinteraksi dengan baik dan beradaptasi dengan baik, tentu orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang bijak dalam berperilaku. Nah, di dalam ilmu jiwa perkembangan, kita juga mencoba untuk memahami sisi-sisi kesejarahan dari proses perkembangan manusia itu sendiri. Dahulu kala, ketika anak-anak itu masih kecil, mereka seringkali tidak mempunyai tempat yang baik. Jadi mereka seringkali tidak mempunyai posisi yang baik di tengah-tengah masyarakat.
beberapa literatur menyebutkan bahwa kalau kejadian di Eropa itu mereka bahkan menganggap bahwa anak-anak itu ya layaknya miniatur orang dewasa. Jadi mereka kalau orang dewasa melakukan kesalahan, mereka akan dihukumi juga. Jadi misalnya orang besar dihukumi penjara, nah anak-anak kecil kalau mereka melakukan kesalahan, mereka juga akan dihukumi sama seperti orang dewasa. Jadi dia layaknya miniatur juga, jadi miniatur orang dewasa. Tapi sisi perkembangan anak-anak itu dari sisi kesejarahan, ketika kita membahas anak-anak, itu sangat kurang literaturnya. Jadi kalau dulu-dulu itu tentang anak mungkin agak kurang. Jadi orang berfokus pada perkembangan anak itu masih beberapa belakangan ini saja. Nah, Philip Ares itu menyebutkan bahwa masyarakat Eropa itu tidak memberikan status khusus, ya. Mereka tidak ngasih status khusus kepada anak-anak. Jadi ya kalau mereka lahir ya mereka lahir-lahir saja begitu. Jadi tidak ada kekhususan ya, terhadap anak-anak. Bahkan ada dahulu ada 3 filosofi tentang anak. Ada yang dimaksud sebagai original sin atau dosa asal, ada juga yang dimaksud layaknya tabula rasa, ada juga yang dikatakan kebaikan bawaan atau innate goodness. Jadi ini mungkin filosofi yang berpandangan tentang proses perkembangan anak. Jadi ilmu jiwa perkembangan itu kan ada beberapa fase ya. Nanti mungkin kita akan bahas tentang perkembangan bayi, perkembangan anak, perkembangan remaja, perkembangan orang dewasa. Bagaimana sih perkembangan tersebut kita lihat dari sisi kejiwaannya. Kita lihat dari sisi kejiwaannya. Nanti bagaimana cara mengukur atau melakukan analisis hal-hal apa saja yang termasuk jiwa, nanti saya akan bahas beberapa hal. Jadi kalau kita lihat perkembangan anak dulu, orang-orang dengan filosofi original sin itu mengakui bahwa anak-anak itu lahir, ya mereka akan membuat dosa. Jadi mereka pas lahir sudah sebuah dosa. Jadi itu adalah salah satu bentuk keburukan ya. Jadi anak-anak itu mereka lahir dengan segala macam hal yang membuat orang lain menjadi susah. Kayaknya dikatakan original sin, jadi dosa asal. Tapi lama kelamaan ada filosofi tentang tabula rasa sendiri. Tabula rasa itu menganggap bahwa anak-anak lahir itu mereka tidak punya dosa sama sekali. Mereka layaknya selembar kertas ya. Mereka layaknya selembar kertas putih. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa tidak ada seorang anak pun yang baru lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi yang menjadikan mereka itu majusi, Yahudi, Nasrani atau musyrik sekalipun, itu ya orang tua mereka sendiri, bukan merekanya. Jadi begitu juga pemahaman tabula rasa. Jadi tabula rasa atau bagaikan bagaikan selembar kertas ya, bagaikan selembar kertas yang masih putih. Yang ngasih coret-coretan di kertas itu ya bukan si anaknya tapi orang tuanya. Tapi ada juga filosofi tentang kebaikan bawaan. Jadi ada innate goodness. Ini hampir mirip ya dengan tabula rasa. Kalau kebaikan bawaan berarti mereka menganggap bahwa anak itu memang sudah lahir membawa keberuntungan. Jadi innate goodness itu ada kebaikan bawaan. Jadi
bukan lagi original sin, tapi mereka adalah innate goodness, atau mereka lahir ke dunia untuk membawa kebaikan. Nah, itu dari sisi sejarah remaja ya, sejarah anak-anak maksud saya. Kalau di sisi perkembangan remaja, kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, dia hampir sama sebenarnya. Awalnya mungkin tidak ada pembahasan yang sangat detail tentang kenapa remaja bisa berperilaku seperti A, B, C, dan E, dan lain-lain. Atau tidak ada kajian khusus yang berkaitan tentang remaja. Baru beberapa belakangan ini, di abad-abad terakhir, itu para ilmuwan, kemudian ilmuwan-ilmuwan sosial itu membahas tentang remaja. Kalau kata Roger Allen, kalau kalian sudah mulai cemas, dengan banyaknya dengan banyaknya hal-hal yang terjadi di dunia ini, dengan banyaknya kerusakan, maka yang paling penting untuk kalian pikirkan terlebih dahulu adalah generasi muda. Ini salah tulis ya, bukan tumbuhlah. Jadi kalian harus mulai cemas dengan generasi muda, tapi kalian harus tetap tumbuh. Jadi kalau mulai kacau-kacau dunia ini, maka kita itu harus memperhatikan kira-kira generasi muda kita hari ini kenapa. Jadi bisa jadi banyaknya masalah hari ini itu karena sumbangsi dari generasi muda yang tidak efektif, tidak efisien, bahkan sangat jauh dari nilai-nilai agama. Dalam hal ini nilai-nilai Islam ya. Jadi mereka juga membuat kecemasan di dunia itu semakin besar. Jadi itu pandangan Roger Allen. Kalau orang-orang dulu, remaja itu cenderung mempunyai sisi-sisi yang menyimpang atau fase-fase abnormalitas. Jadi banyak remaja-remaja yang melakukan delinkuensi istilahnya. Delinkuensi itu dia semacam kenakalan remaja. Jadi banyak anak-anak yang nakal, ada tawuran, ada pencurian, ada bahkan penyalahgunaan obat-obat terlarang, bahkan hal-hal yang sifatnya menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pandangan awal. Jadi orang-orang masih menganggap remaja itu ya sama seperti anak-anak. Mereka membuat rusuh saja. Tapi lama-kelamaan kemudian remaja punya perspektif sendiri. Maksudnya beberapa orang kemudian mendefinisikan remaja itu jadi lebih luas. Jadi remaja tidak hanya berperilaku menyimpang saja, tapi ternyata remaja itu punya jati diri tersendiri. Mereka punya integritas dan identitas mereka sendiri. Jadi secara kejiwaan mereka bisa juga menjadi seorang yang normal. Mereka punya sisi kegembiraan, mereka paham tentang apa itu yang dikatakan sedih, apa itu yang dikatakan senang, apa itu takut, apa itu malu, apa itu jijik, atau segala macam emosi yang mereka bisa keluarkan. Artinya mereka juga dalam hal ini masih normal-normal saja. Mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik, mereka bisa bertanggung jawab dengan sekolahnya, bahkan ketika mereka bekerja, meskipun masih remaja, mereka juga bisa menghargai apa yang mereka kerjakan tersebut. Jadi mereka punya perasaan-perasaan yang positif, perasaan-perasaan positif terhadap keluarga, terhadap teman-temannya. Mereka punya kepercayaan diri, mereka punya peminatan ya, jadi mereka mungkin mulai tertarik dengan lawan jenis. Itu hal yang wajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya remaja itu menyukai lawan jenisnya, antara laki-laki dan perempuan, kemudian laki-laki dengan antara perempuan dengan laki-laki, itu sebenarnya hal yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau dari laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, itu hal yang tidak wajar, atau itu yang dikatakan abnormal ya. Jadi itu hal yang wajar,
tinggal bagaimana cara remaja ini berperilaku atau menyikapi perasaan tersebut. Nah, itu ada lagi pembahasannya ya. Jadi banyak hal yang mereka bisa keluarkan, hal-hal yang positif mereka bisa tampakkan. Jadi tidak melulu remaja itu ini stres, tidak melulu remaja itu bergejolak, tidak melulu remaja itu berperilaku menyimpang. Selalu saja ada hal-hal yang baik yang bisa dilakukan oleh remaja. Nah, perkembangan masa hidup. Nanti mungkin kalau kalian baca beberapa buku tentang ilmu perkembangan, ilmu jiwa perkembangan, atau dalam hal ini psikologi perkembangan juga ada, atau perkembangan individu, kalian mungkin akan mendapati beberapa teori yang mengatakan bahwa perkembangan individu, perkembangan manusia itu ada yang sifatnya tradisional, ada yang menggunakan pendekatan masa hidup atau lifespan. Kalau pendekatan yang sifatnya tradisional itu cukup mempunyai fase perkembangan yang agak lebih simpel dan tidak membuat pembahasan tentang perkembangan itu jadi lebih rumit. Semisal mereka akan lebih fokus pada ini masa perubahan pada orang-orang dewasa. Jadi kalau fase perkembangan misalnya ada anak lahir, kemudian anak bayi itu kemudian jadi anak-anak, habis itu jadi remaja, habis itu jadi dewasa, ya sudah. Itu fase agak lebih simpel. Ada anak, ada orang dewasa, habis itu tua, nah itu fase yang cukup simpel atau pendekatan tradisional. Artinya tidak ada ininya, tidak ada fasenya yang agak rumit. Fase yang agak rumit itu yaitu di pendekatan masa hidup atau lifespan. Jadi mereka kalau misalnya perkembangan itu ada dalam satu garis, di dalam garis itu ada fase di mana seseorang itu belum lahir, kemudian dia lahir jadi bayi, ada anak-anak, kemudian ada anak-anak awal, ada anak-anak tengah, ada anak-anak akhir, kemudian mereka jadi remaja, remaja habis itu masuk dewasa, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, kemudian jadi manula, kemudian mati. Itu fase yang cukup panjang. Jadi mereka menilai perkembangan atau mencoba untuk melihat fase perkembangan manusia dengan range fase yang cukup banyak. Tapi kalau pendekatan tradisional itu cukup simpel, misal ada fase lemah, kuat, kemudian lemah kembali, itu fase yang cukup simpel. Maksud saya tidak ada permasalahan sebenarnya antara pendekatan tradisional dan antara pendekatan masa hidup. Tentu punya sisi positifnya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Jadi ada sisi fase pendekatan tradisional itu belum tentu juga termasuk fase yang jelek. Bahkan itu juga termasuk salah satu fase yang baik. Artinya kita mencoba untuk memahami perkembangan diri manusia itu dengan sesuatu yang lebih mudah untuk kita pahami. Ketimbang untuk membuat fase perkembangan itu jadi semakin ribet. Sama juga kalau kita buat pendekatan itu berdasarkan lifespan atau jangka masa hidup, itu tentu juga ada keuntungannya. Kalau misalnya kayak anak-anak mereka bagi, ada anak-anak kecil, anak-anak awal, ada anak-anak tengah, dan ada anak-anak akhir. Nah itu mereka punya punya indikator-indikator tertentu. Yang mana yang maksud anak-anak awal, yang mana yang maksud anak-anak tengah, yang mana yang dia maksud anak-anak akhir. Nah, di situ. Jadi itu ada perbedaannya. Jadi ada pendekatan tradisional, ada pendekatan lifespan. Nah, kalau kita mungkin untuk materi ilmu jiwa perkembangan ini saya akan pakai pendekatan yang simpel saja atau dalam hal ini pendekatan yang tradisional. Supaya apa? Supaya bisa lebih mempermudah teman-teman.
Nah, hakikat perkembangan itu perkembangan atau development itu adalah pola gerakan sebenarnya, pola perubahan pada diri manusia yang terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Nah, jadi fase selama kita hidup itulah yang dikatakan perkembangan. Jadi dari awal sampai akhir itu termasuk fase-fase perubahan, fase-fase gerakan. Artinya secara fisik, secara kejiwaan kita mengalami pergerakan karena kita berubah. Sebagian orang berkembang sama seperti orang yang normal lainnya. Jadi banyak orang di antara kita itu berkembang, tumbuh itu sama seperti orang lain. Tapi sebagian dari beberapa orang lain lagi itu tidak berkembang dengan baik atau berkembang layaknya orang yang normal. Jadi mereka berbeda. Nah, kalau kita belajar tentang perkembangan, maka kita harus melihat beberapa aspek. Jadi ada aspek biologis, ada aspek kognitif, dan ada aspek sosio-emosional. Nah, inilah yang bisa dikatakan sebagai jiwa ya. Jadi dalam jiwa itu ada unsur biologisnya, ada unsur kognitifnya, ada unsur sosio-emosionalnya. Nah, perkembangan itu meliputi pertumbuhan dan juga meliputi pembusukan. Nah, jadi kalau misalnya pertumbuhan itu antara dari rendah ke tinggi, kecil ke besar, nah itu juga termasuk perkembangan. Tapi perkembangan itu cakupannya lebih luas. Semisal ada sesuatu hal yang tidak bisa diukur. Semisal bagaimana sisi emosionalnya orang yang awalnya dulu pasnya masih remaja, masih awal-awal itu suka memukul lama kelamaan karena dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai berpikir, kemudian tidak ada lagi sifat-sifat agresivitas di dirinya, jadi tidak suka lagi marah-marah. Nah itu fase di mana seseorang itu berkembang, di mana dia awalnya suka marah-marah, habis itu dia tidak suka lagi marah-marah. Nah itu fase berkembang. Jadi pertumbuhan itu masuk ke fase berkembang. Tapi fase berkembang, ya kalau pertumbuhan itu sudah pasti masuk perkembangan. Kalau dia perkembangan belum tentu dia pertumbuhan, tentu ya. Nah, fase pembusukan itu misalnya ketika orang sudah mati kemudian dia lapuk, nah itu juga termasuk fase perkembangan juga. Oke. Apa yang dimaksud proses biologis? Jadi kalau teman-teman pernah belajar biologi tentu paham ya. Proses biologis itu meliputi sifat individu, sifat bawaan individu ya dari keturunan. Misalnya kenapa orang tuanya ini bicaranya halus? Nah, biasanya itu menular ke anaknya itu. Atau orang tuanya kasar misalnya. Nah biasanya dia menular karena dia bawa sifat aslinya orang tuanya ke dia. Jadi ada perubahan sifat ya secara biologis. Termasuk juga pertambahan tinggi dan berat itu juga proses biologis. Perubahan keterampilan motorik, gerakan-gerakan tubuh, otot, kaki, tangan, itu semuanya berkaitan dengan proses biologis. Perubahan hormon pubertas juga termasuk di dalamnya. Semisal kenapa dulu anak-anak tidak punya kumis, kemudian ketika dia mulai dewasa dia sudah punya kumis. Nah itu juga proses biologis. Bahkan ada orang yang sudah dulunya sehat jantungnya, habis itu kemudian berubah ke jantungnya, itu juga proses biologis. Jadi proses biologis ini, proses perubahan biologis ini itu juga mencerminkan bahwa pada diri manusia itu mengalami perkembangan. Nah, tapi ada juga yang dikatakan sebagai proses kognitif. Nah, di dalam ilmu jiwa, jadi ini ya, ilmu jiwa itu belajar tentang biologis juga, itu belajar juga tentang ilmu proses kognitif. Proses kognitif itu apa? Itu yang berhubungan dengan pemikiran. Jadi cara berpikirnya orang, proses intelijensinya. Misalnya ini IQ-nya berapa kalau diukur? Ada IQ 110, kemudian ada IQ 90,
Ada orang yang lancar berbahasa, ada orang yang pintar berbahasa, tahu banyak bahasa, ada yang cuma tahu satu bahasa. Itu proses kognitif. Misalnya juga bagaimana seorang bayi yang awalnya masih anak-anak, itu bagaimana caranya dia berbahasa, bagaimana dia mencoba untuk tahu sekelilingnya. Misalnya ada anak bayi pernah kalian gendong, pernah kalian gendong adiknya, tiba-tiba adiknya menangis. Kenapa tiba dia menangis? Karena yang gendong itu bukan mamanya. Nah, dari mana dia tahu? Dari baunya. Nah, itu proses dia berpikir. Jadi bayi itu juga bisa berpikir dari apa? Dari penciumannya. Meskipun dia mungkin tidak bisa berbicara, tapi mulai di situ tahu bilang, oh ini mamaku, oh ini bukan mamaku. Nah, bagaimana orang juga menjawab teka-teki misalnya itu juga termasuk proses kognitif ya, dan lain sebagainya. Ada juga proses sosio-emosional dalam fase perkembangan. Jadi kalau kita mau menilai apakah individu ataukah manusia itu mengalami proses perkembangan, maka kita bisa lihat dari sosio-emosionalnya. Sosio-emosional itu apa? Itu adalah perubahan relasi individu dengan orang lain. Semisal bagaimana antara satu orang dengan orang lain itu berinteraksi satu sama lain. Misalnya teman-teman dulu pas masih kecil interaksinya sama anak-anak. Kemudian pas kalian kuliah, kalian tidak suka lagi berinteraksi dengan anak-anak. Berarti di situ ada proses perkembangan. Jadi ada proses perubahan kejiwaan di situ ya. Ada proses perubahan kejiwaan antara kalian berinteraksi dengan orang lain. Ada juga proses perubahan emosi yang awalnya, yang seperti tadi saya katakan, yang awalnya dia suka marah-marah, habis itu dia sudah kalem-kalem, sudah diam, sudah bisa mengendalikan diri. Nah, itu juga termasuk perubahan sosio-emosional, dan itu berhubungan dengan perkembangan diri manusia. Berkaitan juga dengan kepribadian, ada yang kepribadiannya ekstrovert, ada yang kepribadiannya introvert. Ada orang yang suka sekali bergaul, tapi ada juga orang yang tidak suka bergaul. Nah, itu semua adalah proses sosial emosional. Bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tuanya, bagaimana mereka menghindari perkelahian, bagaimana mereka berkelahi, kalau ada konflik di tengah-tengahnya, tentu semuanya berhubungan dengan sosio emosional. Ini kan sosio itu sosial, emosional ya emosional ya. Hal-hal yang keluar dari dalam dirinya kita, emosinya. Jadi emosi itu bukan hanya marah ya, tapi emosi itu juga termasuk senang, termasuk sedih, termasuk jijik, termasuk takut. Nah, itu termasuk emosi. Nah, mungkin itu yang saya mau bahas tentang overview ilmu jiwa perkembangan. Nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian nanti silahkan tulis pertanyaannya di bawah kolom video ini. Nanti kalian juga jangan lupa absen. Ini di link YouTube-nya sudah ada link absennya, jadi kalian silahkan absen di situ ya. Oke, mungkin itu dari saya, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.